Dan kalau kita kelebihan dari kos pakan semua beli, itu nanti kita jadi merugi. Rugi di awal, pasti nanti di tengah jalan kita putus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Reza Pastor dari Mitra Kipang Lampung Timur. Kali ini saya berada di peternakan saya sendiri ya. Dan kali ini saya mau mengedukasi sedikit tentang perawatan kambing lur ya. Perawatan kambing dan langkah awal apa yang harus persiapkan seorang calon peternak. Untuk calon peternak, awal mula yang harus dilakukan adalah bank pakan. Nah, bank pakan itu adalah terutama dari seorang peternak itu mau memulai. Karena di peternakan itu yang terutama terutama untuk kendala itu adalah di pakan. Kalau kita tidak mempunyai bank pakan itu cenderung susah. Karena kemarin saya mengalami loh ya, pas musim kering itu kambing saya habiskan dan saya titipkan di tempat gado-gadoan. Karena kalau pakan itu tidak tersedia, itu kita cenderung susah, kesulitan dalam cari pakan. Apalagi ketika musim penghujan, itu sangat sulit. Dan kalau kita kelebihan dari kos pakan semua beli, itu nanti kita jadi merugi. Rugi di awal, pasti nanti di tengah jalan kita putus. Dan banyak sih kawan-kawan yang di luar sana separuh perjalanan pelihara kambing ataupun satu bongkaran itu sudah tidak mau pelihara lagi karena di pola pakan yang salah. Nah, kalau kita punya kerjaan utama minimal setengah hari kita harus pelihara 10 ekor, 10 betina, 1 jantan. Itu paket breeding dan kebetulan di kandang kita itu menyediakan paket breeding. Jadi kalau kita beli paket breeding itu bisa mengurangi modal kita dari awal. Misal kalau harga babon itu dalam 1 ekor yang siap kawin itu 1 juta. Jadi kalau kita beli yang kecil-kecil seperti ini itu cuma harga 500-an loh ya. Jadi yang di sebelah sini semua harga 500-an. Jadi kawan-kawan kalau mau beli ataupun mau lihat-lihat cara kasih pakan ataupun apa, kalau mau lihat bank pakan juga kita bisa mengajari di sini ya. Untuk perawatan kambing di usia 5 bulan sampai usia 7 bulan karena di situ adalah kambing yang rentan karena penyakit. Terus yang kedua, kita harus tahu jenis apa yang mau kita pelihara dari awal ya. Misal di perdesaan seperti ini yang laku utama itu adalah Jawa Randu Prambon. Kalau ada pun untuk macek itu PE lokal ya. PE yang biasa itu yang dari breedingan kita sendiri. Tuh. PE lokal, terus yang utama itu pemasaran loh ya. Kalau di daerah kita itu pemasaran kambing itu tidak sebegitu menarik, itu kita bisa beralih di kambing yang ekonomisnya itu di tempat kita itu terjangkau. Misal kambing seperti ini ya, ada Prambon, ada Jawa Randu. Itu di kalangan Mitra Kipang seperti ini sangat-sangat laku. Karena kambing ini larinya hanya di unsur keagamaan. Misal kalau di agama kita itu untuk akikoh dan korban. Itu butuhnya kalau akikoh itu selalu butuh setiap orang, nggak menentu loh ya. Tapi kalau korban kita persiapkan 5 bulan sebelum korban kita harus pelihara. Kalau kita mau mau cari keuntungan dari kambing jantan itu ataupun kambing bandot. Jadi teori itu susah loh ya kalau kita jabarkan di video karena kita belum praktek seperti itu. Kalau kita praktek, gimana susahnya orang pelihara kambing dan bagaimana senangnya orang pelihara kambing. Senangnya itu ketika kita jual aja loh ya. Tapi ketika pelihara, kalau kita tidak ikhlas itu ya kemungkinan bisa putus di tengah jalan. Banyak di Mitra Kipang sini yang ternak tapi putus di tengah jalan. Misal kemarin ada kawan saya yang buat kandang itu sekitar 20 meter tangkepan dan sekarang tidak jalan loh ya. Karena kita mau ternak kambing itu belum tahu ilmunya tapi langsung pelihara banyak. Itu kesalahan utama. Terus kambing itu harus punya pola pakan. Pola pakan itu seperti berapa kali pakan dalam 1 hari. Karena di tempat saya itu kambingnya itu keluar masuk. Ini
pola pakan saya bisa 3 kali lur, karena kalau kambing masuk itu nggak menentu, kadang pagi, kadang siang, kadang sore. Nah itu kita harus mengajari kambing yang baru biar mengikuti kambing yang lama, seperti itu. Jadi kalau masalah sinung nggak sinung itu tergantung kita, karena kambing itu kalau kita pelihara sungguh-sungguh, pola pakannya tepat, itu pasti lancar-lancar aja lur. Yang saya alami jarang ada angka kematian di tempat saya itu lur ya, itu jarang banget. Kalau kita pakan memang seperti lur ya, tapi angka kematian itu lebih apa ya, lebih sedikit. Kita kan ada kan kawan kita selalu sharing, itu selalu dipakan rumput. Nah ini PR yang harus kita apa ya, kupas bersama. Karena rumput itu dalam waktu pukul 7 sampai pukul 10 itu cenderung ada telur cacing lur ya. Cacing yang membuat kambing itu porang. Porang itu semacam cacing hati lur ya. Jadi kalau istilahnya kita bisa tarung dengan peternak yang makan rumput sama peternak yang pakan alternatif. Kebanyakan kan ada yang terkena porang itu. Jadi nilai angka kematian itu tinggi lur. Karena kita ngaritnya nggak ada waktunya nggak tepat. Kadang ngaritnya di waktu pagi hari karena cara bahasa Jawa ini belum sat embun lur ya. Kalau belum sat embun itu cenderung banyak telur cacing. Jadi yang terjadi porang itu seperti itu. Dan lagi penyebab porang itu ada banyak lur ya. Kalau saya jelaskan dalam satu episode ini mungkin nggak selesai. Jadi untuk kali ini yang saya edukasi itu cara perawatan kambing, dan untuk apa ya, meminimkan modal. Gimana caranya? Ya beli yang harga 500 seperti lur ya. Di kandang saya tersedia juga lur. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, jenis pakan. Kita mau pakai metode manual apa metode milenial. Kalau metode manual itu dari rumput kita harus bersihkan bank pakan minimal kalau kambing 10 ekor kita harus punya 200 meter gitu ya. 200 meter itu keliling. Nah, keliling itu pasti kita nggak kebingungan kalau kita punya kerjaan utama ataupun punya pekerjaan pokok. Tuh. Jadi kambing itu kalau 10 atau 20 ekor itu hanya sekedar sampingan. Nah, oke dulur, terima kasih. Itu tadi edukasi sekitar saya. Besok kita sambung lagi dengan materi-materi yang banyak, karena kalau kita habiskan saat ini mungkin nggak selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit. Ada saya Harsa Faster.